Mulai berdoa. Silakan. Nah, Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pelajaran IPAS ya, untuk pengetahuan alam dan sosial ya. Oke, pada hari ini tujuan pembelajaran yang ingin kita capai yaitu ada 4. Yaitu yang pertama, kita mampu menjelaskan ya tentang pengertian. Di sini pengertian itu ada pengertian alam dan lingkungan sosial. Kemudian siswa dapat mengidentifikasi ya komponen-komponen yang ada di lingkungan alam dan lingkungan sosial yang ada di sekitar kita. Komponennya seperti apa saja. Kemudian siswa mampu menggambarkan hubungan antara lingkungan alam dan lingkungan sosial. Ya. Kemudian siswa dapat mendiskusikan pentingnya menjaga lingkungan alam dan lingkungan sosial. Ya. Jadi itu yang diharapkan ya. Pada pembelajaran IPAS kali ini itu yang diharapkan. Siswa mampu ya banyak mencermati dia tentang lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Tapi hal utama dalam kegiatan kali ini adalah tentu siswa harus menjaga kedisiplinan dalam kelasnya sehingga segala proses pembelajarannya boleh berjalan baik dan lancar. Kemudian apa itu topik lingkungan alam dan sosial ya? Itu yang akan kita pelajari hari ini. Yang kita akan pelajari adalah lingkungan alam dan lingkungan sosial yang ada di sekitar kita ya. Itu banyak ya lingkungan sosial yang pernah kamu ketahui, bahkan gambarnya pun sudah kamu lihat ya. Jadi topik utama pada kesempatan kali ini adalah lingkungan alam dan lingkungan sosial ya. Oke, kita masuk di tujuan pembelajaran pertama ya, yaitu siswa dapat menjelaskan ya pengertian lingkungan alam dan lingkungan sosial ya. Kalau lingkungan alam dan lingkungan sosial, mungkin ada yang tahu lingkungan sosial itu seperti apa? Kalau ada yang tahu silakan angkat tangan dan dijelaskan. Siapa yang tahu? Katanya. Coba Kila, silakan di apa itu pengertian lingkungan alam? Nah, lingkungan sosial, pengertian lingkungan sosial itu apa? Coba kita lagi. Lingkungan sosial, itu lingkungan sosial. Oke, baik ya, lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah interaksi antara manusia ya. Lingkungan sosial dikatakan apabila ada interaksi antara manusia. Misalnya Rama berbicara dengan Reva. Itu adalah interaksi sosial ya. Interaksi sosial itu. Kecuali Rama berbicara dengan tembok. Nah, itu bukan interaksi sosial. Interaksi sosial itu adalah ada orang yang berbicara dengan orang ya. Si A berbicara dengan si B. Nah, itu adalah interaksi sosial. Baik antara individu maupun dengan kelompok. Misalnya seperti sekarang ya, Pak Guru adalah individu berinteraksi dengan kelompok. Kelompok adalah siswa kelas 5 ya, antara individu dan kelompok maupun antara kelompok ya. Misalnya kelompok A sama si kelompok B. Misalnya ada pertemuan diskusi, misalnya kelas A berhadapan dengan kelas B. Ya, itu adalah interaksi sosial antara kelompok dan kelompok ya.
Jadi tolong dipahami itu. Kemudian mencakup semua kondisi di sekitar lingkungan manusia ya. Semua interaksi sosial itu terjadi di lingkungan kita semua ya. Tidak mungkin di lingkungan mana ya, pasti di lingkungan di sekitar kita, yaitu termasuk di lingkungan keluarga, teman sebaya dan masyarakat ya. Tidak mungkin di dalam keluarganya, ada di rumahnya tidak berbicara sama orang tuanya. Ada tidak? Pasti semuanya berbicara dengan ayah atau ibunya kan? Kakak atau adiknya. Pasti diajak bicara tidak? Diajak, Mama hari ini masak apa? Oh? Atau Bapak hari ini ada kegiatan apa? Atau kakaknya hari ini main bola di mana? Atau berenang di mana? Tahu? Begitu tidak? Atau? Kemudian temannya di sekolah. Tidak mungkin ini Upi mau ajak main bareng Esrain yang diam-diam. Tidak mungkin begitu kan? Pasti dia harus bilang, ayo kita main wayang. Itu adalah interaksi antara teman sebaya. Tidak mungkin kamu ajak kantin hari-hari temannya. Begitu saja. Tidak mungkin begitu kan? Pasti kamu ajak ke kantin. Atau ada di sini langsung ajak temannya ke sana, tarik saja ke sana, teken sampai di kantin. Kan tidak mungkin. Pasti dia harus ajak temannya, bilang ayo kita ke kantin. Ayo kita main wayang. Wah? Pasti begitu. Itu namanya interaksi para temanmu. Interaksi dengan masyarakat. Ada tidak yang tegur temannya, tegur omnya atau orang lewat depan rumah nggak mau kemana? Ada begitu tidak? Pasti ada tegur kan? Atau ada orang yang kenal pasti ada tegur, dari mana kita? Itulah interaksi antara masyarakat. Tidak mungkin orang lewat depanmu kamu diam kayak patung. Ya, pasti ada yang diam kayak patung tidak? Kalau ada berarti interaksi antara masyarakatnya kurang ya. Jadi itu adalah interaksi antara keluarga itu wajib, interaksi antara teman sebaya itu wajib, interaksi antara masyarakat itu wajib. Itu adalah interaksi lingkungan sosial ya. Lingkungan sosial itu penting ya. Lingkungan sosial itu penting. Tanpa lingkungan sosial kamu akan sendirian ya. Kamu sendiri ya. Kalau kamu sendiri lebih baik bisa jadi orang sakit jiwa kalau sudah sendiri ya. Makanya ada bilang lingkungan sosial ya. Wajib punya lingkungan sosial. Kemudian yang kedua, kita masuk di lingkungan alam. Nah, coba. Nah, ini lingkungan alam itu apa? Lingkungan alam adalah lingkungan yang terdiri secara alam Oke, lingkungan alam lingkungan yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Seperti apa contohnya? Ada yang tahu? Contoh lingkungan alam tanpa campur tangan manusia. Ada yang tahu? Angkat tangan kalau ada yang tahu. Ada yang tahu tidak? Lingkungan alam itu seperti apa saja? Ayo. Ada yang tahu lingkungan alam itu seperti apa? Hah? Banyak ya. Lingkungan alam itu banyak. Lingkungan alam terbentuk secara alami. Ya, lingkungan alam terbentuk secara alami. Sungai ya. Ada memang sungai buatan. Ada sungai yang terbentuk secara alami. Gunung. Bisa jadi kalau seperti danau ya. Danau itu juga terbentuk secara alami. Kalau misalnya gunung meletus toh, dia akan apa ya, terbentuk sebuah danau sendiri. Apalagi gempa bumi. Gempa bumi bisa menyebabkan adanya gunung ya. Bisa muncul gunung kalau gempa bumi. Misalnya di dasar laut ya, antara tektonik itu kalau mau tabrakan itu bisa membuat suatu gunung ya. Banyak hal yang tanpa dibuat oleh manusia. Kalau sungai, manusia bisa buat sungai ya. Manusia bisa buat sungai. Tapi kalau semacam gunung, lembah dan lain sebagainya, itu terbentuk secara alami tanpa buatan manusia. Beda lagi, beda cerita kalau kita bicara negara Cina ya. Mereka bisa buat gunung sendiri, bisa buat matahari sendiri ya. Mereka bisa buat bulan sendiri. Itu buatan manusia. Kalau secara alami, kalau kita bicara secara keseluruhan atau global, maka gunung, sungai, lautan, apa segala macam lembah itu memang
Oke, lanjut. Ada di sini komponen lingkungan alam dan sosial. Coba Reva baca apa saja itu komponen lingkungan alam. Oke. Komponen lingkungan alam itu ada dibagi menjadi dua ya, komponen abiotik dan biotik. Ya. Komponen abiotik itu benda-benda tak hidup seperti air, suhu, cahaya, batu, udara, tanah, sinar matahari. Mereka mempengaruhi kehidupan makhluk hidup ya. Nah, di sini ada gambarnya ya. Ada namanya benda apa namanya tadi? Komponen abiotik. Benda-benda tak hidup seperti air, suhu, cahaya, dan sinar matahari ya. Itu adalah komponen lingkungan alam. Benda-benda tak hidup ya. Contoh lihat ini ya. Ada namanya sudah ada banyak. Ada matahari dan ada cahayanya. Ya, itu adalah seperti benda-benda tak hidup ya. Benda-benda tak hidup. Cahaya itu benda-benda tak hidup. Matahari ya. Sinar matahari bukan mataharinya ya. Sinarnya yang tak hidup. Beda kan sinar matahari dan matahari ya. Sinarnya yang dipancar oleh matahari itu tak hidup. Nah, makanya ada cahaya. Ya. Itu makanya terang kita lihat ya, yang hidup. Kemudian ada namanya komponen biotik. Nah, coba baca komponen biotik. Besar suaranya. Ya. Ada tidak? Oke, komponen biotik itu makhluk hidup yang mencakup tumbuhan, hewan, dan manusia. Ya, tumbuhan, hewan, dan manusia. Ya, tumbuhan, hewan, dan manusia. Ini ya, ada tumbuhan. Ini ada manusia. Manusia itu kamu ya. Ya, sampai kamu tidak tahu kalau kamu itu manusia. Ya, ini seperti tumbuhan, banyak ya. Nah, ini tumbuhan ya. Ini adalah padi ya. Jadi kita masuk dalam komponen biotik di lingkungan alam, yaitu tumbuhan, kemudian hewan dan manusia. Ya. Kamu ini bukan manusia atau tidak? Ya. Jadi itu tolong diperhatikan itu ya. Kemudian komponen lingkungan sosial. Coba baca Almi. Komponen lingkungan sosial. Masih besar suaranya. Oke, lingkungan sosial dibagi menjadi dua, itu lingkungan biososial dan lingkungan biososial. Kalau lingkungan sosial ada penggunaan material seperti peralatan, senjata, mesin, gedung dan lain-lain. Ya, kemudian kalau lingkungan biososial, interaksi manusia dan sesamanya dan tumbuhan serta hewan domestik. Ya, seperti itu ya. Kalau lingkungan biososial itu seperti peralatan senjata, mesin, gedung dan lain-lainnya. Kalau biososial itu interaksi antara manusia dengan sesama, antara kita, sedangkan tumbuhan serta hewan, misalnya hewan makan, misalnya kalau kelinci kan makannya kangkung mungkin, hotel, ya, seperti itu ya. Kemudian interaksi manusia dengan alam, yaitu seperti kerusakan alam akibat interaksi sosial. Itu yang mengatur seperti apa kemudian pengaruh sosial terhadap alam. Interaksi kerusakan alam akibat interaksi sosial, misalnya penebangan hutan secara liar, yang akan menyebabkan longsor, banjir, ya, yang akan merugikan manusia itu sendiri. Ya. Itu
Itu hal-hal yang sudah diperhatikan. Kemudian pentingnya menjaga lingkungan alam. Mengapa kita harus menjaga lingkungan alam? Itu untuk yang pertama, meningkatkan kesehatan. Yang kedua, melindungi ekosistem. Ya. Yang ketiga, melindungi sumber daya alam. Ya. Itu yang kita lindungi ketika kita menjaga lingkungan alam kita ya. Sehingga orang bilang kalau menjaga lingkungan alam, menjaga anak cucu ke depan itu hidupnya lebih baik. Kalau kita merusak sekarang, bagaimana dengan masa depan anak cucu yang akan datang? Oke, yang sekali adalah lingkungan. Kemudian pentingnya menjaga lingkungan sosial, yaitu mengurangi kerusakan alam. Kemudian meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab. Kemudian menghindari bencana alam. Oke, sekarang baca lagi. Coba Rahman. Kalau mencatat tidak Rahman. Coba tulis ini. Baca 5 fungsi komponen lingkungan alam. Ya. Apa saja fungsi komponen lingkungan alam? Jaga kesehatan manusia, melindungi ekosistem, melindungi sumber daya alam. Oke ya, fungsi komponen lingkungan alam seperti yang banyak tadi, aku tambahkan ya. Sebagai sumber makanan ya, lingkungan alam itu sebagai sumber makananmu. Kalau tidak ada alam, mau tanam padi di mana? Ya, mau tanam padi di langit, tidak mungkin kan? Kemudian sebagai penyedia air, ya, lingkungan alam itu menyediakan kita air ya, air bersih untuk kita pakai sehari-hari. Kemudian oksigen, ya, lingkungan alam itu menyediakan oksigen. Kalau lingkungan alam kita rusak, bagaimana kita mendapatkan oksigen yang bersih ya? Jadi kita harus menjaga itu. Kemudian penyediaan sumber daya alam ya. Kalau kita tebang semua hutan, bagaimana kita menyediakan sumber daya alam yang baik untuk kita? Air, termasuk air ya, air. Dan sebagai tempat hidup ya. Kalau kita tebang hutan semua di atas, nah hewan-hewan semua masuk di sini mengganggu kita. Kalau tidak tempatnya lagi, ya, tidak tempat untuk mereka hidup, mereka masuk di lingkungan kita. Ya. Kemudian fungsi komponen lingkungan sosial. Nah di sini ada namanya fungsi komponen lingkungan sosial. Itu ada namanya membentuk kepribadian, ya. Kemudian mengembangkan norma dan aturan, ya. Lingkungan sosial itu membentuk kepribadian. Kenapa begitu? Kalau lingkungan sosialmu baik, orang-orangnya baik, berarti kepribadianmu juga baik. Kemudian mengembangkan norma dan aturan. Kalau lingkungan itu banyak norma dan aturan, berarti kamu akan selalu mengikuti itu. Kemudian motivasi dan prestasi. Kalau lingkunganmu baik, orang-orangnya cerdas, ya, pasti akan meningkatkan motivasi dan prestasimu. Tapi kalau lingkungannya tidak baik dan tidak hasil berpengaruh, maka kamu pun akan prestasimu akan menurun ya. Kemudian sistem pergaulan. Ini yang penting ini. Kalau lingkunganmu pergaulannya baik, maka kamu juga akan melakukan pergaulan yang baik. Tapi lingkunganmu pergaulannya jelek, misalnya merokok atau segala macam, pasti kamu pun akan mengikutinya. Ya. Kemudian mengembangkan keterampilan sosial. Oke, lanjut. Hubungan antara lingkungan alam dan sosial ya. Oke, selanjutnya semuanya sudah lihat tadi ya, sudah baca semua. Tapi apa yang kita pelajari hari ini? Coba Ilmi, apa yang dipelajari hari ini tolong disampaikan. Coba apa yang disampaikan? Apa yang kita pelajari hari ini? Apa saja? Tentang apa saja? Kasih besar suaranya. Lingkungan sosial, lingkungan alam, komponen. Oke, coba. Reka, lingkungan alam itu apa saja? Yang kita pelajari hari ini. Lingkungan alam. Ya, itu seperti apa?
apa saja? Kalian tahu lingkungan alam seperti apa? Mereka Pak Guru sudah jelaskan. Lingkungan alam itu ada apa? Ada tanah, habis itu apa lagi? Air, apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Tumbuhan dan hewan. Sedangkan lingkungan sosial itu seperti apa saja? Contohnya. Apa? Kalau lingkungan sosial. Ya, apa lagi? Mengembangkan norma. Ya, apa lagi? Ya. Dan mengembangkan motivasi dan mobilisasi. Bentuk sistem pergaulan dan mengembangkan kebertampilan sosial. Oke, baiklah. Itu yang kita pelajari hari ini tentang lingkungan alam dan lingkungan sosial ya. Pak Guru juga sampaikan menunjukkan gambar tadi, gambar mengenai lingkungan alam, lingkungan sosial dan lain sebagainya ya. Jadi harapannya Pak Guru, kita sama-sama ya menjaga lingkungan alam sosial kita ya. Kita harus sama-sama menjaga itu ya. Jangan sampai di antara kita ini ada yang merusak ya. Ya. Dan sampai ada yang merusak lingkungan alam. Jadi kita harus betul-betul menjaga lingkungan alam dan lingkungan sosial kita. Jangan sampai kalian di sini yang merusaknya. Ya. Jadi harapannya Bapak, kalian harus menjaga lingkungan sosial dan lingkungan alam di sekitar kalian. Jangan sampai merusaknya ya. Berjanji tidak? Kalian mau berjanji merusak atau berjanji untuk menjaga? Ya, jadi harus menjaga ya. Pertama menjaga lingkungan alamnya kalian dan menjaga lingkungan sosialnya kalian. Semoga semuanya berjalan dengan baik ya. Jadi itu yang Pak Guru bisa sampaikan soal materi hari ini. Harapannya Pak Guru ya, kalian harus betul menjaga lingkungan alam dan lingkungan sosial. Seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, kalau dampaknya kalau kalian tidak menjaga lingkungan alam, dampaknya sangat besar ya, misalnya longsor dan lain sebagainya. Yang rugi adalah kita sendiri ya. Jadi harapannya Pak Guru yang kita pelajari hari ini adalah lingkungan alam dan sosial. Itu adalah hal yang penting untuk kita ya. Itu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi harapannya Pak Guru, kalian tentu menjaga lingkungan alam dan lingkungan sosial. Baik, sekian dan terima kasih Pak Guru ucapkan atas waktu dan kesempatan kita pada hari ini. Oke, sebelum itu kita berdoa. Ya, doa. Oke, silakan berdoa ya. Salam dan selamat pagi. Oke.